Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dan dalil. Sumber dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sumber secara etimologi adalah masdar, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul fikih, kata masdar al-ahkam al-syariah secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau disebut dengan juga hadis. Sedangkan dalil dari bahasa Arab al-dalil jamaknya ada al-adillah. Secara terminologi, dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang statusnya qot'i atau pasti maupun zoni atau relatif. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang keempat al-ijma, yang ketiga al-ijma, yang keempat al-qiyas. Al-Quran secara etimologis adalah membaca, menelaah, mempelajari, dan menyampaikan. Sedangkan secara terminologi, menurut ahli usul fikih, Al-Quran adalah kalimat Allah SWT yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan di sebuah mushaf yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Selanjutnya, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan, yaitu rukun iman yang ke-6. Yang kedua hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga hukum-hukum amaliyah, kajian ilmu fikih, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Selanjutnya sunnah. As-sunnah secara etimologis yaitu kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan hikayat, dan cerita. Sedangkan secara terminologi ialah perkataan Nabi, perbuatannya, dan takrirnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau didiamkan dengan arti membenarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk macam-macam sunnah dan hadis, dilihat dari materi dan isinya, sunnah terbagi pada yang pertama, yaitu sunnah qauliyah atau perkataan Nabi. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak dicegah oleh Nabi. Dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga adalah hadis ahad. Dan dilihat dari penerimaan dan penolakan hadis, maka hadis terbagi pada menjadi 4 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan fungsi as-sunnah. Adapun untuk fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran dalam hukum adalah yang pertama, as-sunnah berfungsi sebagai penjelas atau memerinci yang mujmal dan mengkhususkan yang umum. Dan yang kedua, hukumnya sudah disebutkan dalam Al-Quran, kemudian as-sunnah menguatkannya dan menambahkannya. Yang ketiga, as-sunnah memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Lalu al-ijma. Secara terminologi, ijma adalah suatu kesepakatan mujtahid dari kaum muslimin pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu hukum syara' atau syariah dalam perkaranya yang bersifat amaliyah. Lalu macam-macam ijma. Dilihat dari sudut cara menghasilkan atau membuahkan hukum, maka ijma dibagi menjadi yang pertama, yaitu ijma syarah atau tegas, yaitu kesepakatan tegas dari para mujtahid
dan menguatkan persetujuannya terhadap kesimpulan tersebut. Dan yang kedua yaitu ijma' sukuti atau persetujuan yang diketahui dengan diamnya sebagian ulama. Yaitu bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama yang lainnya hanya diam tanpa berkomentar. Al-Qiyas secara etimologi yaitu perbandingan atau mengukur. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, qiyas merupakan menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dan kasus yang terdapat dalam nas karena adanya persamaan ilat kedua kasus itu. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama asal, yang kedua furu', yang ketiga ilat, yang keempat hukum. Syarat qiyas. Adapun untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah harus memenuhi syarat-syarat diantaranya. Yang pertama, hendaknya hukum asal tidak berubah-ubah. Yang kedua, asal serta hukumnya sudah menurut ketegasan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hukum asal itu dapat diperlakukan pada qiyas. Yang keempat, tidak boleh hukum furu' terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan pada ilatnya atau sebab. 5. Hendaklah sama ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal. Yang keenam, tidak boleh hukum furu' menyalahi hukum asal. Yang ketujuh, tiap-tiap ada ilat itu bertentangan menurut ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam qiyas. Qiyas dibagi menjadi 3, yaitu qiyas aulawi, qiyas musawwah, dan qiyas adna. Yang pertama, qiyas aulawi. Qiyas aulawi yang terdapat dalam al-far'u lebih utama daripada yang terdapat pada asal. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, qiyas musawwah. Qiyas yang berlakunya pada far'u sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Misalnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim dan memakannya secara tidak patut, sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 2. Yang ketiga, qiyas adna. Qiyas yang berlakunya pada far'u lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal. Misalnya, sifat yang memabukkan pada hukum sifat yang memabukkan pada hukum qiyas bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya, metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum syariah. Beberapa komunitas dalam peradaban, terutama umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang lengkap dan sempurna. Al-Quran adalah sebuah teks yang mengatasi dan melampaui teks-teks lain dalam sejarah. Mengapa? Sebab Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada umat manusia. Ruh keilahian Al-Quranlah yang membuatnya tahan dari berbagai kritik dan gumbaran. Sebagai sebuah teks, Al-Quran tidak pernah kering apalagi habis. Teks Al-Quran bisa ditafsirkan secara kaya, tergantung konteks sosial, budaya, dan hermeneutik dalam struktur, nilai, dan kesadaran pembacanya.
Dengan demikian, persentuhan antara penafsir dengan Al-Quran merupakan pergaulan yang dinamis, bahkan sering tak terduga, ibarat sebuah puisi dan tanda. Al-Quran tidak pernah berhenti dan membeku, tetapi selalu mengajak para penafsirnya untuk mencari dan menjelajah. Suatu peziarahan hidup yang tak pernah usai. Al-Quran dapat disebut sebagai teks sentral dalam sejarah peradaban Arab. Bukan bermaksud menyederhanakan jika dikatakan bahwa peradaban Arab Islam adalah peradaban teks. Artinya bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan yang teks sebagai pusatnya tidak dapat diabaikan. Ini tidak berarti bahwa yang membangun peradaban hanya teks semata. Teks apapun tidak dapat membangun peradaban dan tidak pula memancangkan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.